Paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuan baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, bukan jalur duit, meres. Kenapa yang jelek? Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi-sembunyi di Gua Tur 3 hari 3 malam, lalu jalan lagi. Setelah 8 tahun beliau kembali ke Mekah dengan diikuti para sahabat 12.000. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Mekah pasti berdarah-darah. Orang Mekah sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Rasulullah masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari rekonsiliasi. Ayo kita menyatu kembali. Marhamah, silaturahim, seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari, saya maafkan. Yang dulu pernah menjemur sahabat Bilal di padang pasir, mengikat dengan rantai sahabat Suhaib dan Ammar bin Yasir, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan akhlaknya seperti itu, orang Mekah semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah. Coba, memuji Gusti Allah, bukan saya, bukan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun. Muhammad, kamu pemaaf, sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati kepadamu, Muhammad. Walaupun tafadzul walidal qalbi, kalau kamu congkak kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, melayu mereka. Dan faddu min hawlik, orang Mekah takut meninggalkan kamu, Muhammad. Tapi kamu pemaaf, maka orang Mekah semuanya masuk Islam. Setelah orang Mekah masuk Islam, jumlahnya orang Islam menjadi kurang lebih 100.000. Gara-gara akhlakul baik. Dan sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping. Jadi Bahasim pendamping, Bawaha pendamping, Kiai Maksum Jogja yang alim sekali itu. Kiai Maksum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Sahal Mahfud pendamping. Ahmad Siddiq pendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mari, kalau benar-benar kita beragama, inti daripada agama adalah akhlakul karimah, qawlan wa fi'lan wa mauqifan. Ucapan, kelakuan, dan sikap tunjukkan kita berakhlak mulia. Siap? Itu amanah pertama agama. Amanah yang kedua, dari amanah kedua kan? Amanah hayawiyah, dunyawiyah. Amanah membangun kehidupan di dunia ini. Wajib. Maka Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Saya jadikan kamu Muhammad dan umat Muhammad semuanya sebagai umat wasaton, umat yang berperan. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan. Peran apa itu? Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Syuhudan hadariyan, kebudayaan. Syuhudan ijtimaiyan, sosial. Syuhudan iktisadiyan, ekonomi. Syuhudan siasiyan, politik. Yang nomor 5 semakin menarik. Yang menarik Pak Oni nomor 5 ini. 1. Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Pendidikan ini bisa maju kalau manusianya maju, bukan malaikat. Semua madrasah semua. Semua madrasah dari guru, dosen di universitas, malaikat. Bukan manusia yang menciptakan segala teknologi yang maju ini. iPhone, HP, listrik, mesin, IT, siapa? Manusia. Senjata, nuklir, bom atom, manusia bukan malaikat. Itu namanya peran teknologi, peran pendidikan, peran ilmu pengetahuan. Anak-anak kita, anak-anak Ngawi harus menjadi anak-anak yang mutaqqifin, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Siap? Awas kalau anak bodoh-bodoh. Kalau panjenengan bisa sampai ini, sampai lurus. Jangan sampai ini, anak harus lebih dari kita. Paham betul? Jangan jangan kecil hati. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan Prancis, namanya Maria, itu aslinya orang Maroko, Anguludus, waktu kecil, anak melarat. Kuliah anak Prancis, lama-lama jadi warga negara Prancis, kan jadi menteri. Perdana Menteri Belanda, namanya Rutmak, 14 tahun jadi Perdana Menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik. Tuh kalau orang yang himmahnya tinggi, citanya tinggi, dan dengan kita harus tinggi. Muhammadun qaimun lillahi tuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabidul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar, orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh, panjangnya diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jaga, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasul diancam mau dipatahin. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Ya bu, imannya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Insyaallah. Tenang dah. Kanjeng Nabi diancam mau dipatahin, mau dipenjara. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten mboten? Kira orang gitu ini. Kira orang yang berpati ngono gitu. Paham betul? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul? Dari Mekah setekan Ngawi, dari Mekah NTT, Trenggalek, Islam sekali dari Mekah, Islam dari Madinah, kok Trenggalek? Tuh, imannya Rasulullah SAW. Begitu pula di Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar tidak? Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Tidak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir. Enggak. Punya apa? Hikmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya hikmah. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah, jangan kalah, berarti harus. Ayo barang bunyi ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu sudah paham. Ya, ini menang dalam apa saja, Ya, termasuk menangnya Pak Oni lah, termasuk apa saja harus menang, apa saja harus. Nggak boleh kalah dengan siapapun. Kalah itu dosa. Para sahabat juga begitu, menyebarkan Islam. Nah, pun sesampunipun menang Islam, bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, Barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Dari mana? Afghanistan, bukan Yaman. Singgawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah madzhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Bijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kudus, provinsi Khurasan,
orang berziarah tinggalin kuburannya kekurusan Iran. Masya Allah. Ya siapa lagi masuk dari takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam sifatnya Allah. Orang dulu wajib semua saya ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Baha Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Syarah Sulam, Ijan Darawi, Yahya Zen, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekarang ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir. Dia kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Orang Palembang juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90. Arangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sedikit juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya rapat antara guru dan murid ketemu. Gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor telu gurunya kelakuan lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang satu hasan, kurang dua dhaif, maktu, Muqatte, Mursal, Mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode macam itu namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Bukan orang Romahul Muzi. Yang punya tafsir 32 jilid namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali dari tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas tidak mentafsir tapi benar sempurna. Hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama tidak mentafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani. Orang? Ini aku ceritakan itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya Hasyim Asy'ari. Ceritanya dia cerita, kalau berdoa cerita saja. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak, jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, jajah Prancis, Libya, jajah Itali, dijajah kabeh.
Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu masih Khalifah, la haula wala quwata, gak bisa melawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924, 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang, Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sawisé khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Iya. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partainya Ba'ath. Tempat jemaah dan diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalis religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajrihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kode karo bela agama, bela tanah air mati syahid. Kode karo bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li waqanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, jadi angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi betul nyebut kafir. Hasyim Asy'ari betul ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di angkatnya Belanda, paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq, nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren, enggak? Tamatan pesantren, pondok tamatan SMA, pondok tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Ulama. Alhamdulillah tinggalnya. Bukan saya sendirian, bukan. Seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Ini orang tinggalannya, orang legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi nggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalisme mamon.
Kalau NU enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul. Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, kami menjadi nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya jeper ya, tangan jeper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, dari Ngawi bukan, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya, jangan menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sampai berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq putra itu. Saya cari mana ya pahlawan orang Yaman, gak ada. Cuma Kiai Sulaiman, Tengku Umar, karena di Ponorogo, kan Jawa kabeh, orang Yaman orangnya. Malah ada orang Yaman, jadi bukti Betawi, digajol oleh Belanda, orang fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Paham betul. Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham betul, anu bangga betul. Yang ahli bahsul masail kiai Jawa. Ayo, sama ningali. Yang bahsul masail. Orang-orang zaman. Kiai Afifuddin Muhajir Subondo, Kiai Afif Joshua itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Aziz Hasbullah Blitar. Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Farihin. Kiai yang ahli bahsul masail. Sipol itu. Hukum ikip iya. Om Dino jawab selesai. Itu kiai Jawa semua. Paham betul. Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuan baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, bukan jalur duit, meres. Kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling Bu Cino, Bu Belanda, Bu India, kelakuannya apik, benar, amalnya bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab, tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormati. Paham? Alhamdulillah. Sekarang semantan mawon, mungkin dua manfaat pun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya.